Ini nggak terlalu juga. Sampai itu dari sore. Kon ngelepon di omahe iki. Baik kan ngomong lah. Budi wasna Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi bareng teman-teman Suranesen Bikers Community. Nah, hari ini kita lagi di RG Cafe ya, tepatnya di sebelah sampingnya Museum Angkut. Ini kita ada kesempatan live streaming bareng setelah 2 minggu ini kita istirahat. Sekarang kita lagi sama Brojo dari NPLKWB sebagai mewakili community ya, community. Bro ya. Dan juga Broda sebagai biasanya apa? Teknisi. Mekanik ya, mekanik di komunitasnya ya. Ini nanti kita juga sedikit banyak membahas tentang community dan juga seputaran motor roda 2. Jadi tetap aja stay di channel ini. Nanti kita juga ada giveaway juga. Ini untuk 2 orang yang ngasih pertanyaan terbaik ya buat kita. Terus untuk teman-teman yang mau atau ingin mengetahui seputar informasi seputar Suranesen, entah itu di Malang bisa mengikuti di Suranesen_Bikers Community dan juga Suranesen Motorland ya. Itu banyak sekali info-info tentang motor custom ataupun kegiatan teman-teman rider di seluruh Nusantara seperti itu. Oke, langsung aja. Sudah kepo, sudah banyak yang kepo ini. Kita kenalan dulu. Selamat siang. Selamat siang, Mas Dwi. Brojo, gimana kabarnya ini? Alhamdulillah. Saya. Kita terakhir ketemu kapan? Udah 2 minggu lebih kayaknya ya. 2 minggu lebih. Kayaknya agak kurusan. Alhamdulillah kena lockdown. Iya. Kena lockdown lokal lah Mas Ian ya. Lokal, ya. Beras juga di lockdown juga. Sibuk ngapain ini? Kami sibuk di rumah. Di rumah ya, sampai bekerja juga. Tetap lah ya bekerja ya. Tetap Alhamdulillah. bekerja tapi nggak full ya. Nggak full ya biasanya ya. Kalau boleh tahu dari mana? Di bidang jasa. Di bidang jasa. Jasa apa? Jasa raja. Iya. Soalnya kalau bidang jasa ini jasa wisata ya? Bisa ya, di wisata. Ini teman-teman luar kota ini, nah ini kita lagi di Batu. Kalian tahu kan kalau Batu sendiri itu banyak sekali tempat-tempat wisata ya. Ya, tempat wisata. Mulai dari wisata alam, edukasi, macam-macam lah, sampai ke wisata itu juga ada juga spiritual. Halus. Lanjut lagi. Masih kenalan. Iya, terus masuk. Nama saya aslinya Johan, lebih populer atau keren, lebih viral. Namanya Joe. Saya istri masih 1, anak juga 1. Rencana nambah nggak? Insya Allah kalau dibolehin. Mas Tek, bojone Mas Tek kan Mas. Bakalan gobir. Sehari-hari ngapain aja kalau di Batu? Di Batu mungkin ya sama komunitas ya, tetap kita jalin komunikasi, nggak harus begitu lockdown atau nggak ada aktivitas, kita juga tetap nyambung silaturahmi, jadi nggak sampai kejauhan seduluran. Siap. Tetap menyambung tali silaturahmi. Bikers itu.
Lanjut, Bro Huda. Boleh kenalan dulu, namanya siapa? Agak diem ini, beda kalau yang di tengah ini. Ya, kenalkan nama saya Miftahul Huda, biasa dipanggil Huda. Saya kerja di depan rumah nih, di bengkel sendiri. Terus saya punya istri. Oh ya sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak satu mau nambah dua dekat-dekat ini. Alhamdulillah. Bacaan nih. Baca. Ya sehari-hari saya bekerja di bengkel. Mungkin Bengkel, ya? kalau teman-teman mau memperbaiki atau mau merawat motor bisa langsung ke Boleh. bengkel saya. Boleh langsung main ya, sekedar Alamatnya di Langlang. Mudah kok cari. ancer-ancernya di mana? Ancer-ancer Kalau dari arah Karangploso berarti ya? Masuk. lebih enak dari arah Surabaya. Oh, kalau dari arah Surabaya itu? Dari arah Surabaya sebelum underpass itu ada masjid itu. Oh, iya iya iya. Kurang iya. lebih 4 km dari jalan raya. Jadi ke Surabaya dulu, terus Surabaya. Iya, berarti kalau dari Malang kita ke Surabaya dulu, putar balik di Surabaya. Sudah lama, Mas? Saya terjun di otomotif sudah sekitar 10 tahunan. Tapi kalau buka bengkel di rumah sih baru 2 tahun setengah. Sebelumnya Sebelumnya saya di luar kota di Ngawi, itu juga di bengkel. bengkel juga ya. Spesialisnya tuh apa? Mesin, semua motor ya bisa ya? Ya, semua motor bisa. Nama bengkelnya apa, Mas? Nama bengkelnya Mister Motor. Wah, Mister Bu. Mister Hu. Kalau di komunitas panggilnya ya Bubu. Wih. Kalau di lain komunitas Papi Itu kalau papi-papi tuh ya. Iya. dan puskesmas tangan mas-mas itu. Tapi kayaknya kalau Bro Hu ini mungkin kalau di komunitas paling dicari sih ya. Iya. Paling dicari kalau ada temen-temen trouble. Kalau nggak ada ya nggak dicari. Pernah itu waktu puasa dulur dari Jombang, itu Ah. jam satu malam Satu Pak. malam ya. Bahkan sampai mau subuh. Bus. Jadi orang-orang imsak kita selesai perbaikan. Wih. Itu dari luar kota mau main ke Batu. Bulan trouble. Ya mau nggak mau harus datang sih ya. Untuk kasihan juga ya teman-teman ya. Hidupnya kerja. Ya 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 ya. Kalau untuk bengkelnya itu biasanya itu proporsi yang digarap, yang dikerjakan sih, yang dikerjakan itu apa? Apa kalau masnya kan di komunitas fiction, apa cuma sebatas motor fiction ataupun bisa motor matic, motor bebek, bisa juga ya? Untuk perbaikan sih semua motor ya bisa. Semua motor bisa. Kedepannya, kepingnya seperti apa itu bengkelnya? Kalau Mau maju ke pinggir jalan lagi atau? Di tengah jalan itu. mau ditingkat ke bawah gitu. Kalau kedepannya sih ya ingin lebih motor lengkap gitu, peralatan kayak spare part, menggunakan rem, kan biar bisa membantu teman-teman untuk mencari Bisa melayani teman-teman ya, lebih mudah lagi gitu ya. Wah, asik ini bengkelnya ini. Lanjut, kalau kita pengen tahu nih sebatas gambaran dari NVL KWB seperti apa sih? Karena saya juga masih baru berkenalan ini. Nah, seperti apa sih NVL New NVL, bukan ya? NVL New Fiction Lightning ya. Seperti apa? New Fiction Lightning itu mungkin terdiri dari pencinta fiction. Fiction kebanyakan kan dari fiction baru, sedangkan ayah buku ini juga kan bukan dari new, dari all fiction lama. Tapi Jadi tetap NPL, ini fiction lawas. Iya
Iya. Itu mungkin dari bahasa nasional. Gimmick selawas. Gimmick selawas. Jadi tetap menyambung. Jadi kita nggak terfokus sama baru, kita juga tetap merangkul sama yang lama juga. Mungkin dominannya lebih ke yang baru. Untuk yang harus yang masuk atau yang bisa gabung itu harus memenuhi syarat. Itu ban harus besar. Berarti bukan ban harus besar ini ya. Ban truk apa? Standar lah. Standar ya. Standar, SNI ya. Kalau misalnya yang kecil, misalnya kita kan juga sering di jalan, bukan sering di mall. oh iya. Safety riding ya. Safety riding itu juga perlu juga. Jadi kan untuk meminimalisir namanya kecelakaan dalam berkendara. Itu juga sama memperhatikan sekiranya tidak begitu tidak nyaman. Jadi ban atau knalpot juga kita juga tidak menganjurkan pakai racing. Soalnya juga buat mengganggu apa ya? Ya pengendara lain. Selain membahayakan kita sendiri juga membahayakan orang lain ya ringnya ya. Soalnya kalau di belakang saya juga pernah. Di belakang ya ditempui. Sudah berapa tahun? NVL sudah dari 2014 mungkin sudah 6 tahun. Sudah 6 tahun ya. Sudah ini tahun ini. Ini sudah kemarin bulan Mei. Oh iya. Berdirinya NVL itu 12 Mei 2014. Jadi saya samakan dengan dengan kelahiran saya. Itu saya lahir terus mendirikan NVL. Oh berarti ini foundernya dulu ini Mas Jun foundernya. Ya bukan sih, cuma dibantu sama teman-teman. Jadi saya dikasih penanggung-jawaban. Dulu dari awal berdiri kan bukan dari member, bukan dari baru saja, dari luar Batu, ada yang dari Lawang, ada dari Pandaan, jadi Pakis, ada dari mana Andrian? Tumpang. Jadi tiap hari Sabtu itu masa jauh-jauh ke sini. Mungkin saya arahkan lebih ke dekat, tapi dianya lebih sreg sama saya, sama komunitas. Oh siap. Biar tidak terlalu membebani gitu ya, terlalu jauh gitu ya. Kasihan kan. Kasihan udaranya kecil. Iya. Kegiatannya biasanya apa aja, Mas Jo? Untuk kegiatan kita nggak terlalu fokus sama namanya kopdar Sabtu itu kopdar sama touring. Kita lebih ke bermanfaat ke arah sosial. Oh siap. Arah sosial mungkin dari kayak kerja bakti di di warga setempat atau di member, terus kayak banyak lah yang kemarin pernah dilakukan. Jadi kita nggak terlalu bosen di komunitas, jadi ada namanya ada selingan lah. Ada selingan kegiatan gitu ya, nggak perlu kopdar aja gitu ya. Kalau biasanya kumpulnya di mana? Untuk kumpulnya di depan ini Bank Mandiri jalan pasar di Ponegoro ya? Pasar Batu. Jalan apa itu ya? Sultan Agung. Dewi Sartika. Jalan Dewi Sartika. Itu tiap hari Sabtu jam 8 sampai ngantuk. Kalau nggak ngantuk ya ceritanya kita aja nanti. Ceritanya yang menemani. Ini kan di Batu sendiri kan juga merupakan apa ya, kalau di Jawa Timur merupakan pusat wisata juga sih ya. Dan itu pasti banyak dong teman-teman dari luar kota, chapter lain mungkin dari luar Jawa juga pernah ya main ke sini ya. Itu emang banyak ya seperti itu ya. Alhamdulillah banyak. banyak banget ya. Alhamdulillah banyak ada dari Sumatera ada. Itu paling jauh dari Sumatera. Dari Medan kalau nggak salah ada. Jadi ke sini mungkin sekitar 5 motor, jadi pakai Vixen itu semua. Jadi ya
kita ya sebagai tempat wisata khususnya di Kota Batu ya kita memberikan pertama jamuan lah, menyambut ya, sambutan ya. Dari jauh-jauh sudah menghubungi respon sama komunitas kita. Jadi kita juga ngasih imbal balik lah atas responnya dia komunitas NPR. Jadi kan ini sambutannya untuk lebih baik gitu, biar nggak sampai sudah jauh-jauh nanti kan nggak tahu nggak tahu kota, apalagi kota-kota yang bukan kelahirannya, bukan kotanya sendiri ya. Mungkin teman-teman sudah ada pertanyaan, kalau mau tanya boleh ya. Kita juga dibantu sama Mas Abi dari NPL. Kalau mau tanya seputaran NPL dulu boleh langsung ketik aja di bawah. Nanti 2 pertanyaan paling menarik kita kasih merchandise. Bukan main-main ini. Bukan main-main ini. Tapi bermain ini. Bukan mandat. Langsung aja nanti ketik di bawah itu di komentar. Oke, lanjut lagi sesuai tema kita hari ini itu NPL ini punya slogan atau moto ya, yaitu bedo siji wadah ojo pecah, bedo wadah ojo kerah. Lah itu artinya itu apa sih ya? Monggo Mas. Monggo Winara. Ini suhunya yang mau menjawab ini. Slogan dari itu kan mungkin siji wadah ojo pecah, mungkin dari satu komunitas yang diharapkan jangan sampai ada perpecahan. Di satu komunitas kalau ada perpecahan kan namanya nggak enak. Otomatis dulunya kan gabung namanya juga susah senang juga punya cerita, sepenanggungan, nggak cuma senangnya aja, jadi ya, susahnya aja nanti nggak mau, jadi kan main cerita kayak seperti itulah. Jadi jangan sampai ada perpecahan. Kalau ada pun perpecahan juga meskipun nanti sudah pecah mentas lagi nanti di suatu acara juga tetap jadi satu, tetap ketemu lagi. Tetap jadi ketemu kan lagi ya. Mungkin sama aja kalau seperti ada perpecahan. Oke, skip dulu. Ya Mas Adi. Bagaimana cara membagi waktu antara klub, istri, dan pacar? Ini pertanyaan yang sulit ini. Cocok mesti. pertanyaannya Baju. Dari siapa ini? Dari FX Budi Priasmoro. Oh, terima kasih Pak Terima Budi, kasih pertanyaannya. Jawabannya sangat menarik. Itu pasti ya kalau di community dan keluarga itu pasti ada nanti menimbulkan efek apa ya? Yang bersinggungan sih. Ada pro kontra. Gimana sih caranya? Pasti kan bahasanya keluarga sama kobrat tuh, ayo Mas, bojone gak diingu kan ya. Lah itu gimana caranya itu? Bayar kas Mas, bojone gak belanjani ya. Mas, mereka komunitas kenal. Untuk mensiasati untuk yang sudah keluarga untuk membagi soal waktu di komunitas itu harus mempunyai namanya 3K. 3K. Yang satu keluarga, 2 kerja, yang 3 komunitas. Jadi kita harus membagi namanya 3K. Jadi kalau komunitas ini kan nomor 3. Jadi kalau sudah mencakupi semua antara komunitas dan keluarga kita sudah terpenuhi sudah, jangan sampai iri-irian. Jadi fokus ke ke komunitas. Jadi mungkin yang lebih utama kan keluarga sama komunitas, keluarga sama kerja. Itu yang paling didahulukan dulu ya. Hobi. Kalau pacar kan nanti selimpi nih. Oke. Mas, udah mau nambahin? Pasti kan sama nggak berkeluarga kan? Dulu mungkin waktu masih bujang touring ke sana ke sini mungkin masih enak lah ya. Gak ada sing menging-menging, gak ada yang larang-larang. Kalau sekarang gimana? Ya kurang lebihnya sih sama, tapi bedanya kan di komunitas kan saya juga kerja gitu. Oh iya. Jadi ya
kita kasih pengertian ke istri, otomatis istri memahami. Ya, ya dulu pernah sih kayak obrolan santai sih sama teman-teman gitu ya. Kepinginnya itu menciptakan hal seperti itu, sing Mas sudah bilang tadi. Nah, kalau mungkin kalau community ada kerjasama sama suatu brand gitu ya. Di sisi satunya brandnya pasti mengharapkan sesuatu, sama juga di komunitas itu mengharapkan sesuatu. Akhirnya ketemu ini mereka. Lah kalau di community itu pandangan saya itu community-nya ini pasti menginginkan ini membernya itu wajib rutin kopdar, selalu hadir gitu kan. Udah jalan nih. Lah si member ini mungkin belum yang terlalu banyak ketemu passionnya di situ. Kalau Mas sudah mungkin mekanik bisa touring, bisa sambil kerja juga gitu ya. Lah itu memang yang harus digalakkan itu seperti itu sih. Jadi kita kopdar, kita touring itu nggak sekedar ngomongin sing bla 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 jelas, tapi di situ ada forum khusus yang bisa membawa kita sebagai pribadi ini maju lebih depan gitu loh. Lebih bermanfaat. Misal Mas Jo ada project bisa nyablon. Mas Jo kopdar di komunitas, ikut community. Suatu saat community ini membutuhkan kayak bikin baju lah, bikin jaket lah. Itu kan nanti berkesinambungan loh. Jadi community ini nggak harus pesan di luar. Tujuannya itu ya sebenarnya. Oke. Ada lagi pertanyaan, Mas? Ananda Salum. Salam, Mas Salam. Cara mempertahankan keutuhan rumah tangga KWB, apa rektip? Soalnya kan mempertahankan keguyuban itu kan susah banget. Ayo nggak dijawab ini. Japri ayo. Mungkin untuk mempertahankan kan juga namanya sulit, juga harus berjuang juga. Jadi jangan sampai namanya 1 atau 2 tahun kelihatan. Mungkin tipsnya sih kita sering namanya komunikasi sama member. Yang pertama mungkin komunikasi sama member dengan cara bukan pas kopdar aja, mungkin di luar aktivitas komunitas, mungkin kopsan atau terutama kopsan kan harus DKB harus ke rumah member. Jadi mungkin tahu rumah member itu seperti kayak gimana. Jadi dari mungkin kedekatan antara komunitas dan dengan keluarga kan biar dekat gitu loh. Jadi nggak sampai kebanyakan orang awam tuh komunitas tuh hal yang kayak wis ura-uraan di embong, wis kumpul-kumpul gak jelas. Mungkin dari itu kita bisa ngasih positif lah buat keluarga juga. Jadi nggak sampai meri-mari itu berartinya kayak ngasih gambaran positif, ngasih gambaran ke dalam keluarga si member ini ya. Biar si member ini tahu lah, oh keluarnya sama teman-teman NVL gitu ya. Jadi mungkin dari situ kan personil kan merasa nyaman, merasa klop juga. Soal soal mempertahankan juga. Yang penting kan komunikasi juga. Jadi jangan sampai ada maksudnya ada sesuatu yang nggak bisa diungkapkan, soalnya takut menyinggung, itu kan bisa menjadi perpecahan juga. Jadi balik lagi ke si jiwada pecah itu tadi. Wah, kembali lagi ke slogannya ya, si jiwada ojo pecah. Ada lagi Mas Abi? Dari Kunsmiro, saya Kuntoro dari Malang. Makasih Mas Dwi Arif selaku calon ketum SMR Dapur Malang. Kesan dan pesan saat perusahaan yang peduli dan support komunitas. Pesan dan kesan. Pesan dan kesan saat perusahaan yang peduli dan support komunitas. Mungkin lebih ke brandnya ya, mungkin brand yang pernah bekerja sama dengan NVL.
mungkin untuk kesan dan pesan itu sih untuk dari semua mewakili dari member itu sebuah apa ya, sebuah positif juga, sama kita lebih giat lagi namanya aktivitas di komunitas ke dunia di sosial ke Kopdar aja. Jadi kita ada dari brand juga sendiri juga ada namanya juga ada program itu yang membuat komunitas lebih semangat, lebih giat lagi. Jadi tiap semua member jadi lebih gereng, lebih semangatnya dapat ya. Ya, jadi lebih raket lagi sedulan untuk nggak bisa itu tadi, jadi nggak bisa namanya perpecahan atau bisa untuk mempertahankan lah. Karena ada ini, ada brand ini punya program ini, jadi mungkin brand ini juga tidak menguntungkan brandnya sendiri, tapi juga bisa namanya take and give. Marketing. Iya. Jadi bisa saling apa ya, saling menyambung, saling bersinergi tadi, saling menguntungkan satu sama lain. tidak ada yang merugikan lah. Gimana Mister Hu? Jelas. Rasanya cukup. Ada lagi? Dari Depra Putra, apa sih perbedaan geng motor dan komunitas? Wah, geng motor, itu geng motor. juga sempat ada pertanyaan seperti ini sih ya. Iya. Karena juga kalau dilihat juga masyarakat umum itu belum terlalu banyak mengetahui sebuah komunitas ternyata juga banyak sisi positifnya nih Mas. Iya. Nah, apa sih Mas sing membedakan itu komunitas dan geng motor itu? Untuk komunitas, kalau komunitas kan lebih punya namanya, punya aturan, juga untuk punya ADART ya? ADART sama lebih ke safety, jadi lebih mengutamakan keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lain juga. Kalau geng motor kan cuma los nggak usah pakai helm. Jadi kalau komunitas kan ada apa izinnya juga, juga punya izin, juga punya agenda. Tadi kan kalau mungkin motor kan lebih kayak gini kan sugal-ugalan nggak pakai safety, marang merugikan lah. Yeah. Kalau komunitas kan mungkin itu satu lagi ini kan untuk saat ini mungkin sudah banyak komunitas yang di bawah naungan entah itu dari skupnya provinsi ataupun nasional. Lah ini kalau NPL ini apa namanya? Kalau NPL ini namanya kalau sejatim 3G. Apa itu? 3G. NPL 3G. Jadi Jatim, Jateng sama Jogja. Oh, udah lebih ke Jatim sama Jawa Tengah. Lingkupnya banyak berarti ya? Iya, alhamdulillah. Kalau nasionalnya? Nasionalnya kita sebenarnya terbentuk dari 3G itu kan pertama kita independen. Jadi mungkin siapa saja kan juga bisa. Yang pertama NPL Fiction kan namanya kok mantap. Sesi masak. Apa ya Mang? Aku rada lali ya. Ya sikula ya. Kalau di 3G ini berapa klub atau kota yang bergabung Mas? 3G mungkin dari Jawa Tengah itu ada sekitar 25. 25 banyak ya? Kalau salah. Jatim. Jadi kalau Jatim ada sekitar 24 kalau salah. Ya itu. Ya kemarin sempat itu kan kalau di Jateng 3G kan itu agendanya 2 tahun sekali. Kalau di sekitaran Jatim sendiri ada NPL Jatim, itu kan namanya Turgap. Oh iya, si kemarin itu ya? Ya ada Turgap itu kemarin juga sempat di KWB juga sempat jadi tuan rumah juga untuk Turgap NPL Jatim itu. Ya alhamdulillah
Alhamdulillah banyak pesertanya lebih dari 1.000. Bus. Sama lebih berkesannya lagi didatangi sama Pak Wali Kota. Wih. Resmi loh ini, resmi loh ini. Jangan main-main ini. Wali kota yang datang. Wali Kota Batu. Itu di mana waktu itu acaranya? Itu di Desa Mongtani. Oh, Jamontan Ya, ya. itu sekaligus sama ini anniversary kita yang kedua. Itu gapnya ke Coban Rondo. Oh. Coban Rondo, jadi kita rolling waktu sampai ke Coban Rondo. Minggunya Coban Rondo, Sabtu kita anniversary. Itu gitu pas anniversary-nya kita kedatangan yang tamu agung yang punya batu. Asik ini. Punya batu. Kayaknya bikin lagi asik gitu ya. Insya Allah kalau mungkin sudah keadaan normal seperti kayak sebelumnya, ini agenda juga sudah menunggu banyak. Kita juga pengen, sudah kangen lah namanya kumpul bareng lebih dari 5 orang, 100 orang. 5 orang kan kopdar. Mungkin lebih itu. Jadi kan ada cerita yang apa ya? Tiap perjalanan itu selalu ada cerita. Betul. Jadi ada kelukasan lah. Itu yang kita tunggu. Jadi kelukasan ini kemarin itu sudah habis. Kita harus Habis apa? Habis apa? Habis ceritanya perlu bercerita lagi. Oh, siap, Ada siap. cerita lagi. Iya, iya, iya. Kayak status kayak gambar profil kan perlu diperbarui lagi. Wah, iya. Kehabisan stok gitu ya. Kena lockdown. Ya. Mungkin di pas saat pandemi ini juga kita juga membatasi berkumpulnya ya. Berkumpulnya juga kita tetap mematuhi protokol kesehatan juga penting. Jadi jangan sampai mengabaikan, soalnya juga bukan main-main soal musibah seperti ini. Betul sekali. Lanjut lagi, itu tadi udah jawab ya. Secara gambarnya emang di FPL ini lebih mempertahankan keutuhan internalnya itu ya buat kegiatan sosial, sambung seduluran ke kerabatnya yang cuma biar mereka itu tahu, oh ternyata FPL itu seperti ini. Boleh ya Mas ya? Kurang lebihnya seperti itu ya. Biar keluar. Ada yang tanya lagi tak? Dari Dwi 003. Gimana toh caranya gabung sama Surya Nation dan apa yang harus kita lakukan biar bisa kerjasama dengan Surya Nation? Wah ini. Tanyanya ke siapa itu ya? Iya. Kok bener nih Om? Siapa itu ya? Siapa ya? Masih sih mau gak silakan dijawab. Untuk komunitas ini kan mungkin bisa langsung tiap daerah kan, tiap area ada mas, tiap sekali. area ada namanya Surya Nation, mungkin itu bisa sharing soal komunitas dengan Surya Nation. Soalnya dari tiap area kan punya program sendiri, jadi Programnya masing-masing ya. programnya masing-masing. Mungkin selagi itu kalau menyangkut untuk kebetulan untuk Surya Nation kan menyangkut komunitas, jadi mungkin nanti langsung ke area masing-masing, nanti bisa jadi atau tapi Mas Dwi nanti untuk tempat area yang mau gabung di Surya Nation. Jadi tak tambahin sedikit, Surya Nation Community ini seperti apa sih? Jadi di sini tuh sebuah wadah bagi teman-teman bikers ya yang tergabung di dalam community. Nah itu community touring adventure, custom culture, terus skuter, boleh. Cuman karena untuk saat ini mungkin masih keterbatasan waktu dan tenaga, jadi emang yang kita bawa ke sini ini emang komunitas yang keren-keren sih emang. Itu sih. Komunitasnya itu Komunitasnya emang keren-keren. Jadi kalau kalian kepingin gabung ke dalam Surya Nation, syarat pertamanya itu satu sih sebenarnya, haruskan dulu
bukan Keren keren itu aja. Makhluk astral ini diganggu ini. Apa ini? Diganggu ini. Aduh kelupaan. Sorry. Jadi kerennya itu bukan karena sepedanya mahal, bukan orangnya ganteng-ganteng, bukan. Ya, kita sih biasa aja, tapi percaya diri gitu. Keren itu ya, kalian harus pertama itu safety reading, terus aktif berkegiatan, terus bisa memberi influence buat teman-teman komunitas lainnya. Jadi kalau sedikit flashback ke belakang, di Kota Batu ini ada 2 community yang bergabung sama Surya Nation Bikers Community, khususnya di Kota Malang ya. Jadi kalau kita mau community pasti di Kota Batu banyak sekali ya Mas ya. Berapa Mas? Ada gambaran berapa ribu jumlahnya? 25 ya. Itu pun di Kota Batu ada 25 community, yang diambil cuma 2. Nah ini menurut survei dari tim kita ini paling keren. Mereka ini aktif berkegiatan, terus juga jiwanya ini tinggi. Mereka bisa berkolaborasi dengan community lain seperti itu. Jadi ayo sama-sama teman-teman community yang belum bergabung di Surya Nation Community, tunjukkan bahwa kalian itu keren. Lanjut udah ada dari Jesop 910 Malang, gimana triknya menjaga kekompakan antar anggota? Mas sudah kalau cocok jawab bisa nggak? Kayaknya tadi sudah ada pertanyaan. Sudah. Jawabannya sangat lagi. Inspiratif sekali. Mungkin pertanyaan lain lagi gitu loh. Oh iya. Ya mungkin bisa pertanyaannya diganti lagi. Maju. Kamu maju. Apa tadi? Soal kekompakan ya, yang baru gabung ya. Kekompakan kembali lagi, kita namanya komunikasi juga penting. Jadi nggak sampai ada apa ya, lebih suka ke saya sama Teguh, jadi mungkin ke Mas Dwi-nya mungkin kan kayak Kabolo kan gitu kan. Nama kita kan harus namanya satu tim. Tapi ada juga kan seperti itu ya? Ada namanya. Pasti ada lah ya, namanya juga komunitas. Sifat individu kan juga ada yang ingin menunjukkan ini loh aku nih kan. Padahal sebuah komunitas kan tujuannya kita apa namanya, guyup bareng, bukan satu orang yang mempunyai, tapi kan dari komunitas itu sendiri kan juga membangun juga. Jadi kan harus saling apa ya, saling membantu untuk menjaga kerukunan, terutama lebih ke sering komunikasi, lebih sering mungkin ke ngopi bareng, mungkin ke touring bareng, kayak touring kemana. Jadi nggak harus namanya touring itu harus agenda komunitas sendiri, mungkin cuma yang free aja lah, siapa itu kan juga bisa mendekatkan, lebih kompak, lebih apa ya, ada cerita, mungkin ada kesan sendiri kan. Seperti itu juga membuat lebih kompak, lebih kuat untuk bertahannya sih. Sama terutama kita juga namanya memantau atau namanya melihat, mungkin terlihat dari individu seperti Mr. Hu ini kayak ada sesuatu, mungkin jarang namanya kayak Kopdar, mungkin kita sudah komunikasi sudah apa, tapi kayaknya mungkin lebih menjauh, jadi lebih mungkin kayak kurang kompak gitu kan. Ada mungkin kita juga sering lebih personal dulu, jadi mendekatkan ke sekiranya ada apa yang ada personal yang kurang apa ya, kurang klop lagi kayak seperti yang sebelumnya, seperti itu sih ya gitu Mas. Ya, itu tadi baru bergabung. Oh, baru bergabung. Jadi kan kasihan yang baru bergabung. Ada lagi ya Mas? Dari Cibi Yamazaki,
Mas yang tengah tanya dong. Oh, Mas yang tengah lo ya, bukan saya lo ya. Apa? Kalau ketemu bikers itu kok pasti ada tulisan brotherhood, apa sih maknanya itu Mas? Aku kok penasaran. Wah, ini Mas. berat sekali ini. Haus. Nama untuk brotherhood itu kan lebih ke persaudaraan. Jadi kita kan namanya apa ya? Sebuah komunitas itu juga kita ya, lingkupnya bukan cuma individu, lingkupnya luas. Jadi kita jangan sampai namanya menghilangkan rasa persaudaraan itu. Soalnya kan lingkupnya juga bukan di lingkupan sendiri aja. Jadi kan di luar mungkin kita touring atau mana kita juga nggak mungkin keluar kota kita mungkin telepon orang rumah atau sendiri untuk datang kan juga kita juga mungkin kesulitan dari itu. Mungkin manfaatnya kan lebih dari situ untuk persaudaraannya. Jadi kita lebih kenal ke komunitas lain, jadi nggak sebatas komunitas kayak NPL dari Jatim semua. Jadi mungkin ada yang mengondisikan dari luar NPL itu kan Lebih enak ya? Jadi perkembangannya komunitas juga lebih positif, jadi nggak terpaku sama namanya satu wadah itu tadi. Jadi bisa berkembang untuk komunitas itu sendiri. Jadi lebih fokus ke satu varian aja. Itu tadi brotherhood ya. Itu tadi brotherhood. Ya. Brotherhood Sudah, Mas Abi? Jesop 910 Malang yang tadi bisa diceritakan konflik yang paling Wah, ini gak pernah dilupakan yang pernah dialami, problem komplikasi solvingnya bagaimana? Seputar konflik itu mungkin nggak harus personal sih ya. Mungkin sampean waktu berkegiatan pun pernah kita agak miskomunikasi dengan pihak luar, ataupun pernah di jalan pernah berbenturan. Seperti itu sih, nggak harus aku tukaran sama sampean, nggak harus sih. Konflik itu bisa dari dalam sama dari luar, intinya seperti itu. Terus gimana sih pemecahannya itu? Pemecahan. Apa alhamdulillah ya kalau NPL belum ada konflik ya? Alhamdulillah. Belum pernah ada konflik. Tahun ini konfliknya bisa teratasi. Bisa teratasi. Untuk mengatasinya mungkin kita nggak usah terlalu inilah saya ini menunjukkan diri sendiri atau menunjukkan diri kita lebih kuat atau lebih lebih dari segalanya. Itu kan juga kita juga namanya saru. Kan sebagai manusia kita juga harus yang pertama kalau sesuatu apapun kita juga harus tenang, terus sama kepala dingin, pulang itu emosi. Mungkin konflik apapun itu yang merugikan atau apa, itu yang penting kita harus harus tenang dulu. Biar kita bisa memecahkan suatu masalah yang tidak saling tadi siji wadah pecah, beda wadah sekerat. Nah, jadi balik lagi ke situ ya. Beda wadah sekerat kan jadi nanti biar konflik. Jadi kan mengurangi itulah untuk slogan, makanya slogan dari gak main-main loh ini slogannya ini pasti nanti baliknya itu tadi ya. Itu tadi ya. Jadi menangani dari konflik sebuah komunitas itu juga ada sih. Namanya konflik antara komunitas A dan B itu juga ada menanggulangi itu. Tadi kan namanya juga harus punya solusi yang baik. Ya. Namanya juga harus punya pemikiran yang tenang, bisa punya yang terbaik buat sama ya yang punya konflik dan juga sampai ada perpecahan. Ngeri ternyata ngeri juga itu slogannya itu. Ngeri gitu. Perjuangannya berat nih. Slogan itu bisa dimaknai sih emang dari pertanyaan seperti ini sih Mas ya. Ya. Setelah pertanyaan muncul, oh ternyata jawabannya juga di slogan itu. Slogan itu juga. Jawabannya sudah ada di slogan itu. Biar nggak ngantuk, lanjut ke Mas Huda aja. Ada tips and trick nggak supaya motor kita itu lebih enak lah? Kalau tipsnya ya
lebih ke perawatan kendaraan kayak misal apa ganti oli, terus pengiriman Kapas itu kan rem. sangat penting loh mas. Kadang itu yang lupa, aku sih lupa biasanya pengiriman itu. Kalau menurut saya sih yang paling penting dari motor itu ya rem gitu loh. Betul sekali. Soalnya sekenceng apapun motor kalau Nggak ada rem. ya selamat loh. Orangnya Terus sama kita itu mengenali jenis motor kita, Hah? terus spek motor kita, kapasitas motor kita itu kita harus mengenal. Jangan sampai kita menambah aksesoris, tapi itu melebihi dari kapasitas motor. Oh, siap-siap. Nanti suatu saat pasti ada trouble gitu, kalau terlalu berlebihan. Jadi emang harus tahu dulu ya, kayak spare part atau aksesoris apa yang mau kita pasang di motor kita itu harus tahu dulu ya, karakternya Nanti seperti apa gitu ya. efeknya bagaimana itu kita harus tahu. Ah. Jadi sebelum terjadi apa kita sudah jaga-jaga dulu. efek jerah. Efek samping. Jangan kan motornya begitu. Karena motor itu sama seperti orang kalau menurut saya. Kenapa? Ya dari kayak orang ya, dari kayak mulut sama hidung buat bernafas. Motor juga ada filter. Oh iya Itu iya. kan juga ada filternya. Ah. Terus itu roda sama kaki. Kalau rodanya sakit, kalau kakinya sakit kan buat jalan Iya, iya. otomatis nggak mungkin. Biasanya idealnya itu perawatan atau penggantian uli atau kampas itu idealnya berapa minggu atau berapa bulan atau berapa tahun gitu mas? Kalau oli sih kita berpatokan ke kilometer, bukan ke hari. Oh, bukan ke bulan atau tahun ya? Karena kan kadang ada orang satu hari perjalanan 200 km kan juga ada. Oh ada itu. Nah, Itu kebetulan juga ketua salah satu komunitas di Pasuruan. Oh, gitu. Iya. dibuat Kilometer itu. Kilometer. kilo-kilo beribu-ribu kilometer. Harusnya mas kok sama peseni suruh dasar di motornya. Takutnya kelupaan loh itu. Ya, jadi kalau perawatan kita harus berpatokan ke kilo, Iya. bukan ke hari. Bukan ke bulan ya. Kan juga masyarakat kan juga mungkin masih ada yang belum tahu ya. Oh, wis 3 bulan durung tak servis, pasti bahasanya seperti itu masih ada. Bukan oh, wis pirang kilo wis tak servis ya. Gua minggu Kira-kira pulang nggak servis. di tap uline gak bisa. Saya kalau oli kan oli standarnya kan 2.500 km. Kalau oli yang apa kata yang khusus atau buat berapa kilometer, tapi ya tetap patokannya tetap Tetap kilometer ya. Meskipun mungkin kalau dari oli itu banyak pabrikan kan ada tuh yang menawarkan ini lebih lama. Nah, itu tetap ya idealnya tetap pakai kilometer ya penggantiannya ya. pakai kilometer. Soalnya motor karena kan rata-rata banyak injeksi. Motor injeksi kan konsumsi bahan bakar lebih irit, otomatis kan mesin lebih panas. Jadi oli mudah menguap. Jadi oli itu bisa habis meskipun motor nggak ngopos. Oh. Jadi kalau kita telat ganti oli ya otomatis harus biaya ekstra turun mesin. Terus kalau untuk rem sih sebenarnya ya tergantung pengerima. Kalau rem itu nggak bisa dipatok dengan kilometer. Oh gitu. Biasanya kan ada orang naik motor jalan tapi remnya juga tidak. Enggak. Itu ya kalau rem itu sebenarnya sudah ada tandanya. Jadi sering-sering ngecek gitu. Jadi nggak ada patokannya ya, emang harus sering-sering ngecek ya, minimal seminggu sekali lah mungkin ya. Kan ada itu apa? Ada petunjuknya apa di remnya. Ya sama seperti ban itu loh. Ban lo kalau sudah habis kan harus ganti gitu loh. Ya, rem juga begitu. Siap. Waktunya kan nggak bisa ditentukan, tergantung pemakai. Ada kan nggak pernah, pernah nggak ngerasain ada customer ke bengkel nih, bak motornya aneh-aneh ataupun rusaknya itu nggak biasa gitu. Sering ya? Sering. Karena itu juga lagi karena pemakaian dia itu nggak normal sih ya.
Ya ada dua kemungkinan sih, dari pemakaian sama dari kualitas spare part. Oh, siap. Ya sama ya yang namanya umur spare part kan nggak bisa ditentuin, apalagi kalau elektronik kayak apa rektor itu kan nggak bisa ditentuin. Ya, tergantung juga sih, dari kayak variasi juga pengaruh ke spare part lain. Penggantian beberapa part itu pengaruh ya? Kayak aksesoris, kayak misal lampu gitu ya. Lampu otomatis kan butuh daya listriknya kan lebih banyak. Lebih banyak. Kalau aki ganggu ini kan otomatis rusak. Kalau biarkan ya nanti bisa sampai ke yang lain. Merembet ke yang lain ya. Sik. Dari Alfani 099. Wih, Alfani. Mas mau nanya, di klub itu loyalitas apa totalitas? Pertanyaan yang ngilang Cengata ini. Siapa sih ini sing jawab ini? Mas Cerita dulu ya. Kalau dari saya sih ya loyalitas sih. Loyalitas ya. Kita ikut komunitas, kita juga harus bisa mengikuti komunitas, bukan komunitas yang mengikuti. Oh iya. Soalnya kan di komunitas kan orang banyak, bukan kita sendiri. Berarti loyalitas dulu. Mas Su, Sama jawabannya. kenapa? Kalau saya sih. Kenapa nggak totalitas di situ jawabannya? Kok pertanyaannya, sorry. Kenapa nggak totalitas? Istri Iya. Ya itu dari namanya 3K tadi, kembali ke 3K tadi. Jadi mungkin kita juga harus bagi-bagi waktu juga. Jadi kita juga perlu, jadi nggak sampai ada di komunitas itu jadi nggak ada kecemburuan untuk lebih kamu jarang atau apa. Jadi mungkin seperti itu juga kita juga menyadari atau mungkin dengan agenda di komunitas itu juga sudah mencakup dari kita sebagai ikut komunitas harusnya seperti apa, lebih baik untuk komunitas itu seperti apa, jadi lebih buruknya itu kayak mana. Jadi mungkin yang sudah ikut komunitas terutama juga pengen lah namanya juga kayak solid, kayak namanya guyup, nggak ada perpecahan seperti kayak gitu. Jadi mungkin ya kayak loyalitas sama totalitas juga penting lah. Tapi ada presentasinya sendiri-sendiri ya, masing-masing ya. Sudah, kita lanjut lagi pertanyaannya. Dari Vinka 005, Mas mau nanya, apa misi dan tujuan mendirikan klub NPL-KWB? Angel mana? Visi dan misi loh ini. Ini visi dan misi terutama kita dengan NPL-KWB itu merangkut namanya pencinta. Yang pertama itu pencinta fiction lah. Fiction yang ada di Kota Batu, daripada mungkin sendirian atau apa, mungkin punya fiction. Jadi mungkin kita rangkul untuk menjadikan komunitas. Di samping komunitas itu juga kita juga ada namanya agenda atau isi untuk lebih ke positif lagi. Jadi kayak sosial, kayak lebih banyak lagi agenda lebih ke masyarakat, bukan touring aja, lebih ke masyarakat juga. Jadi nggak harus ke lingkungan jalan. Jadi masyarakat juga penting, soalnya jadi masyarakat ini juga masih kurang paham lah, kurang paham namanya komunitas. Jadi kita juga perlu namanya memberikan pengenalan sosialisasi ya, seperti itu ya. Sosialisasi juga komunitas. Jadi dari situ
terutama kita berdiri di kota wisata Batu, terutama kota wisata, Kota tujuan lah ya kalau kota itu. tujuannya banyak sekali yang namanya destinasi namanya wisata di kota Batu itu banyak sekali, dari yang bawah sampai atas itu juga ada namanya di Batu. Yang luar sampai yang dalam. Yang dalam. Mungkin tujuannya dari situ juga mengenalkan namanya kota Batu juga, lebih ke apa ya, ini namanya kota Batu seperti kan ini komunitas, bukan menunjukkan kita sombong, tapi menunjukkan sesuatu yang lebih bermakna dan positif. Kalau misal nih teman-teman mungkin dari komunitas lain mau ke sini boleh nggak? Kalau itu saya tak pikirin. Boleh lah, kenapa tidak? Boleh ya? Kita nggak mencakup satu varian aja. Semua kita boleh lah, kita welcome untuk semua komunitas. Oh, belum. Ayo. Bukan komunitas motor, komunitas apa namanya, flora, fauna, jet, helikopter. Flora, fauna. Namanya juga menyambung seduluran kan, harus nggak memandang satu merek aja. Tiganya bakalan rame nih yang mau kesini. Alhamdulillah, monggo, saya tidak ada. Nah, ada lagi mas? Dari Rizky Mentop, Bang, kira-kira cara menanggulangi kejenuhan di sebuah komunitas itu bagaimana? Wah iya itu. Iya itu aku ya pernah ngerasa mas. pernah mas. Pernah jadi mas. Siapa kita? Iya, ben Sabtu wis dioprak-oprak. Bahasa aku sih ya dulu ya. Karena belum menemukan passionnya sih. Belum menemukan passionnya dioprak-oprak. Ayo kopdar ketemu ngono. Waduh kopdar. Ke malih itu karena sudah merasa bosan sih, karena di agendanya cuma kopdar, ngopi. Nanti juga banyak yang mainan HP. Lah itu ya apa mas? Masa sih? Angel loh pertanyaan mas. Untuk mengatasi jenuh di komunitas itu sebenarnya dari diri kita sendiri. Kita flashback lagi soal kita dulunya ikut gabung di komunitas. Tujuannya kan apa? Dulu ikut komunitas ingin banyak teman. Lah. Nah itu kan, itu pasti pertanyaan yang pertama itu. Nanti jawabannya seperti kayak gitu. Dari situ kan, dari berjalannya waktu untuk mungkin dari semua member itu kan ada namanya suatu pemikiran untuk mempertahankan. Jadi bukan cuma menambah seduluran, tapi juga kita juga punya pemikiran namanya mempertahankan. Jadi untuk di situ dari titik jenuh kan, kita lihat dari yang sebelumnya. Oh ya, saya dulu perjuangannya ikut komunitas seperti kayak gini. Mungkin itu lebih menghargai apa ya, perjuangan kita yang sebelumnya. Jadi mungkin kalau kita sudah serius, tak metuai kan banyak kan gitu. Jadi itu tugas dari pengurus juga, atau tugas dari member sekiranya ada rasa kebosanan itu ada pendekatannya lagi, kayak kembali lagi kayak tadi. Sering ke kopsan atau kopsan di rumah, atau ngobrol apa namanya, ngobrol internal lah. Jadi ada pendekatan Kak. Jadi dari gitu nanti ada muncul rasa tumbuh lagi, namanya bersemi kembali. Mungkin agenda juga perlu, namanya agenda di komunitas juga perlu lebih gimana sih itu, terutama untuk pengurus lebih mendongkrak semangat lah, untuk tidak ada titik jenuh juga. Itu juga pasti saya juga pernah ada namanya pernah saya juga pernah. Jadi saya flashback lagi ke belakang, dari cerita sebelumnya ya, saya dulu mendirikan komunitas, perjuangan di komunitas seperti kayak gini. Jadi mungkin kalau lepas kan mungkin Eman namanya ada cerita seperti sana ya buat anak putu. Cerita anak putu. Ini dari Mbak Medi ya, orang kita sendiri. mana ya Mbak? Mana orangnya? Oh kebetulan nggak ada. Itu orangnya itu. Balik layar. Kan di setiap komunitas itu pasti ada